Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Amin ya teman-teman. Nah teman-teman, kembali lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah firman Tuhan hari ini dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wow, luar biasa ya teman-teman firman Tuhan hari ini. Nah teman-teman, tema kita dalam minggu ini adalah tanggung jawab di rumah. Tanggung jawab di rumah. Nah kita belajar hari ini tentang temanya itu akuntabilitas. Teman-teman kalau berbicara tentang akuntabilitas itu apa ya teman-teman? Ini adalah salah satu soft skill yang sebaiknya kita pelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas itu adalah kita mau bertanggung jawab dan bersedia mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Wah, gimana itu maksudnya? Artinya apa? Kita melakukan sesuatu, kita harus bertanggung jawab. Tetapi bukan sekedar bertanggung jawab saja, tetapi kita bisa mempertanggungjawabkannya. Artinya ada kualitas, artinya ada kebaikan yang muncul dari apa yang kita kerjakan. Nah, kalau berbicara tentang tanggung jawab itu seperti apa ya? Misal nih teman-teman, ini ada gambar ya. Nah teman-teman, misalnya ya, kakak nih disuruh memperindah gambar ini. Nah terus apa yang saya lakukan? Saya bilang, baik, saya akan mengerjakannya. Berarti kita sedang dikasih tanggung jawab ya teman-teman ya. Kemudian saya kerjakan. Ini hasilnya teman-teman. Kira-kira gambarnya makin indah atau makin indah dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Nah, pasti jawabannya adalah, aduh apaan itu? Bukannya makin indah malah merusak. Misalnya, gambar ini saya kasih sama yang menyuruh saya. Ini kak, gambarnya. Kira-kira ekspresi orang yang menerimanya seperti apa? Pasti wajahnya, apa ini? Mungkin marah. Bahkan sampai berpikir, ini Nia pasti nggak serius ini melakukannya. Nah seperti itu teman-teman ya. Saya mengerjakan tanggung jawab saya, tapi saya nggak bisa mempertanggungjawabkan ini untuk hasil yang baik teman-teman. Nah itulah akuntabilitas, itulah tanggung jawab yang dituntut dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan hari ini berkata apa? Lakukanlah dengan segenap hati, artinya apa? Kesungguhan. Ya teman-teman ya, segenap hati. Kalau kita nggak melakukan dengan segenap hati, maka ada efek yang negatif yang akan muncul. Misalnya teman-teman, ada teman kakak nih, namanya si Budi. Budi ini pengen melihara anak ayam karena dia suka yang lucu-lucu gitu anak ayamnya. Kemudian dia belilah 1 ekor anak ayam di pasar. Kemudian waktu itu dia lihat, aduh lucu banget ini anak ayam, aku akan memeliharamu ayam, aku akan membuat engkau bertumbuh dengan baik. Kata si Budi, rencananya sih gitu. Nah dia mendapat sebuah tanggung jawab. Tapi kemudian sehari, 2 hari, 3 hari dia masih kasih makan ini anak ayam dan dia bisa anak ayamnya mulai bertumbuh. Tapi suatu hari keadaannya berubah. Dia agak sibuk, kemudian dia banyak PR, banyak tugas. Kemudian dia lupa, anak ayamku kemarin, tadi pagi aku kasih makan ya? Enggak. Kemarin kayaknya aku juga nggak kasih makan. 2 hari yang lalu juga aku nggak kasih makan. Kira-kira apa yang terjadi dengan anak ayam itu teman-teman? Pasti ya kan? Mungkin dia agak pusing sedikit. Dia pingsan ya anak ayamnya. Mungkin dia mati karena 3 hari nggak makan. Si Budi melalaikan tanggung jawabnya ya. Dan dia nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Akhirnya apa? Kerugian terjadi. Kerugian bagi dirinya dan juga ayamnya mati. Nah teman-teman, kita harus belajar dengan segenap hati. Melakukan tanggung jawab kita dengan segenap hati. Kenapa? Karena ada akibat yang tidak baik kalau kita tidak melakukannya dengan segenap hati. Nah, hari ini teman-teman, firman Tuhan di dalam Alkitab ada berbicara tentang seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. Ya, ini melakukan seperti untuk Tuhan. Kemudian si bapak ini bilang sama anak pertamanya, anakku, hari ini kamu pergi ke ladang anggur kita ya, kerja di ladang anggur kita. Terus anak pertama bilang gini, oke, siap bapak, saya akan pergi. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Dia tidak pergi ke ladang anggur. Dia malah santai-santai di rumah. Wah, kemudian si bapaknya ngomong sama anak yang kedua, si bungsu. Anakku, sekarang kamu pergi ya bekerja di ladang anggur kita. Terus si anak kedua bilang apa?
Pak, aku nggak mau pergi ke ladang anggur kita. Katanya seperti itu. Kemudian dia pergi. Wah, kira-kira ini anak kok bisa seperti itu ya? Kemudian si anaknya mikir gini, aduh, tadi bapakku suruh aku untuk kerja di ladang anggur. Tapi aku nggak pergi, kayaknya bapakku sedih. Wah, kayaknya aku pergi aja lah. Aku mau melakukannya karena bapakku sudah suruh. Kemudian si anak kedua, si bungsu ini pergi ke ladang anggurnya dan dia bekerja dengan baik. Teman-teman, di antara dua anak yang tadi, si sulung dan si bungsu, kira-kira yang mana yang benar? Si sulung? Si bungsu? Yang benar nggak ada ya teman-teman ya. Kenapa? Anak pertama berkata ya tapi tidak melakukan. Anak kedua berkata tidak tapi melakukan. Memang sih agak lebih baik mungkin anak yang kedua ya. Tetapi itu tetap tidak benar. Harusnya apa? Berkata ya dan melakukan. Itu namanya kita melakukan ketaatan ya. Nah teman-teman, gimana dengan kita? Ketika kita di rumah pasti ada banyak tanggung jawab ya. Mungkin si kakak tanggung jawabnya adalah ngepel, si adik nyuci piring, si abang kemudian mungkin membereskan tempat tidur seperti itu ya. Siapa di sini yang hampir sering lalai tidak mengerjakan tanggung jawabnya? Gimana mempertanggungjawabkan sedangkan tanggung jawab aja nggak dikerjakan? Teman-teman, kita anak-anak Tuhan harus bisa melakukan firman Tuhan ini dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi memang yang nyuruh mama kita atau papa kita ya. Tetapi itu pun Tuhan yang nilai teman-teman. Ya jangan bilang, adek sekarang nyuci piring ya. Ya ma. Tapi dia lupa, dia duduk dengan handphonenya. Teman-teman ingat, kalau kita menunda itu artinya bakal batal itu. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Begitu kita dengar, kalau memang kita bisa segera melakukannya, segera lakukan. Itu namanya tanggung jawab. Atau malah bilang seperti ini, adek sekarang nyuci piring, gak mau ma. Kita menjadi anak yang tidak taat, anak yang membangkang, itu juga tidak boleh. Ya, ingat ya, segala sesuatu yang dikasih kepada kita, kalau itu adalah yang baik dan benar, lakukanlah dengan standar seperti untuk Tuhan ya. Jadi kita lebih bertanggung jawab dan kita bisa mempertanggungjawabnya.